Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Hanya di antara Kaisar Barbar Ziwu, perut anak sapi di lengan klon nomor 2 segera mengerutkan kening, dan membuat tangisan yang tidak menyenangkan. Seiring dengan tewet itu, sinar cahaya berwarna-warni bersinar dari tubuh Cian Barbar. Dengan cahaya warna-warni menyala, dalam sekejap, 3.000 kepala lembu jantan biadab dengan lebih dari 90 tingkat badan perang di sekitar mereka semua berlutut. Meskipun mereka dengan hormat menyebut leluhur barbar. Namun pada kenyataannya, Kaisar Barbar hanyalah daerah perbukitan yang barbar, semua leluhur biadab. Dan 7 sapi dewa jiwa ini berbeda. Menurut legenda, seluruh ras sapi dan binatang buas membentang dari Seven Soul God Chaos. Dengan kata lain, ketujuh sapi dewa jiwa ini, dalam arti yang sebenarnya, adalah nenek moyang dari sapi liar. Di depan orang-orang barbar sejati, mereka tidak punya pilihan lain selain memberi penghormatan kepada para pemain berlima. Kalau tidak, sebagai nenek moyang keluarga barbar, dulu 7 dewa jiwa sapi benar-benar marah. Jadi suatu saat, mereka akan terbang, dan mereka yang mati tidak bisa mati lagi. Melihat 3.000 raja barbar, melemparkan tubuh mereka ke tanah, memberi penghormatan pada upacara, avatar kedua mengangguk. Tuan leluhur, kekuatan leluhur, belum tentu leluhur sebuah keluarga. Selama itu adalah leluhur, itu bisa disebut leluhur. Ada perbedaan besar antara leluhur dan leluhur. Leluhur hanyalah leluhur dari generasi tertentu dalam kelompok ini. Nenek moyangnya berbeda, seluruh kelompok etnis lahir darinya. Sebagai leluhur, ia memiliki kekuasaan tertinggi atas kelompok etnis. Hak ini tidak diberikan kepadanya oleh seseorang. Juga bukan pemujaan spontan dari semua orang. Hak ini berasal dari jalan, dari dunia menuju kebenaran. Hak ini, dimenangkan oleh Allah, diintegrasikan ke dalam jalan dan tidak dapat ditentang. Untuk leluhur, makhluk-makhluk dari seluruh kelompok etnis diciptakan dan direproduksi olehnya. Di satu sisi, 8 avatar Chu Xingyun sebenarnya dihitung sebagai kelompok etnis. Mereka memiliki garis darah yang sama, semangat dan jiwa yang sama dengan Chu Xingyun, dan bahkan Yuan Shen yang sama. Hanya dalam beberapa saat, 8 avatar ini terselesaikan dan runtuh. Sejauh yang diketahui Chu Xingyun, di medan perang senior Taiko ini, ada ras klan bayangan yang aneh. Klan bayangan ini sebenarnya adalah bayangan doppelganger yang lahir dari divisi besar dunia leluhur. Seiring berjalannya waktu, avatar bayangan ini menjadi lebih dan di bawah erosi aliran udara kacau dan ki yang sangat teduh, mereka secara bertahap menghasilkan kebijaksanaan spiritual dan kesadaran. Dengan berlalunya waktu, avatar bayangan ini telah secara bertahap menyebar ke sebuah perlombaan. Tetapi bahkan avatar bayangan ini sudah memiliki kesadaran dan pemikiran. Tapi selama nenek moyang bayangan bergerak, mereka akan segera menghilang. Hal yang sama, nenek moyang para leluhur juga memiliki otoritas yang sama atas komunitas sapi, dan binatang buas. Tubuh-tubuh sapi biadab ini berada dalam aliran darah zaman kuno, 7 sapi dewa jiwa. Dengan hanya beberapa pemikiran, darah di tubuh lembu jantan dan binatang buas itu akan pecah. Di bawah keruntuhan 7 jiwa, adalah wajar bahwa jiwa-jiwa itu tersebar. Mengangguk dengan kepuasan, avatar kedua mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Man Huang. Melihat Kaisar Barbar dengan acuh tak acuh, avatar kedua berkata, "Sekarang anak-anak dan cucu Anda sudah menyerah, bagaimana dengan Anda?" Dengan dengusan dingin, si Barbar memandangi para keturunan yang berlutut di tanah tanpa daya. Napas mereka, 7 jiwa dewa sapi belum pernah mendengarnya, secara alami mereka tidak akan dianggap sebagai saudara. Begitu mereka tidak menghormati 7 dewa jiwa dewa, mereka akan benar-benar dibunuh di tempat. Meskipun 7 jiwa dewa sapi tidak akan menunjukkan cahaya ilahi yang berwarna-warni kepada Kaisar Barbar. Tetapi untuk anak-anak Kaisar Barbar, 7 jiwa dewa sapi tidak memperhitungkan hal ini. Di bawah iluminasi cahaya ilahi yang berwarna-warni, ternak dan binatang buas liar tidak memiliki perlawanan. Hanya sesaat mereka melepaskan diri dari kendali Kaisar biadab dan menjadi pengikut 7 dewa-dewa jiwa yang paling setia. Karena cahaya ilahi yang penuh warna itu tidak dilepaskan terhadap orang barbar itu sendiri. Karena itu, orang barbar secara alami dapat membebaskan perbudakan. Sejauh menyangkut dirinya, secara alami, ia tidak akan mau menjadi budak perbudakan orang lain. Melihat bahwa 3.000 anak terbaik diperbudak, kemarahan Kaisar Barbar hampir habis. Kesal, si Barbar menoleh dan memandang ke arah Kaisar Darah. Melihat tampang Kaisar Barbar, Kaisar Darah hanya mengerang sedikit, dan kemudian mengangguk. Bibir yang dingin. Kaisar Darah mencibir dan berkata, "Nak, kau membantai begitu banyak orang kuda perang berdarah merah kita, haruskah kau memberiku penjelasan?"
Jelaskan. Dengan lembut membelai 7 dewa jiwa sapi di tangannya, avatar nomor 2 sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan jijik, mulai sekarang, mengapa saya harus memberi Anda penjelasan? Disertai dengan suara klon kedua. Pada saat berikutnya, 3.000 raja barbar yang masih merangkak di tanah sekarang untuk memberi penghormatan kepada 7 sapi dewa jiwa ini. Pada saat ini mereka semua bangkit, menatap mata merah, dan memandangi Kaisar Darah. Menghadapi ini, Kaisar Darah tidak bisa menahan kagum. Tanpa diduga, sapi hijau kecil ini sangat menakjubkan. Untungnya, tidak peduli seberapa menariknya sapi hijau ini, itu hanya akan efektif untuk sapi dan binatang buas. Kaisar Darah adalah keluarga kuda perang berdarah merah, dan cahaya ilahi yang berwarna-warni yang dipancarkan oleh 7 jiwa dewa sapi tidak berpengaruh padanya. Tanpa takut, ia secara alami memecat nomor 2 dan sapi hijau kecil itu. Dengan bibir yang keras, Kaisar Darah berkata dengan bangga, apakah kamu akan mengandalkan Raja Barbar ini untuk melindungimu? Maka kamu benar-benar berpikir terlalu banyak. Setelah jeda, Kaisar Darah dengan bangga berkata, mereka mungkin dapat menghentikan bawahan saya, tetapi mereka tidak dapat menghentikan saya. Saya ingin membunuh Anda. Anda bersembunyi di sudut dunia, dan Anda tidak dapat melarikan diri. Bunuh aku. Mendengar kata-kata Kaisar Darah, avatar kedua tidak bisa membantu tetapi tertegun. Namun segera, avatar kedua tertawa di langit. Si doppelganger nomor 2 sebenarnya tidak tertawa. Hanya saja meskipun dia tidak menertawakan emosi dan perasaan ini, itu tidak mencegahnya dari berpura-pura tertawa. Dalam tawa konyol, klon nomor 2 dengan lembut membelai 7 dewa jiwa sapi di tangannya. Dengan jijik memandangi Blood Emperor, avatar kedua berkata, sepertinya ada banyak hal yang mulia, dan Anda belum menjelaskannya dengan hati-hati. Sambil mengusap sapi dewa 7 jiwa di lengannya, avatar kedua berkata, sapi dewa 7 jiwa memiliki tatapan magis berbakat yang menatap mati. Dan di bawah tatapan kematian, tidak peduli seberapa kuat Anda, ada kemungkinan 50% terbunuh di tempat. Mendengar doppelganger nomor 2, mata Kaisar Darah itu melebar. Di dunia ini, bagaimana mungkin ada kekuatan gaib seperti itu? Setelah dilemparkan, mengabaikan segalanya, ada kemungkinan 50% untuk membunuh lawan Anda dalam hitungan detik. Dengan kekuatan supranatural ini, mengapa semua orang harus berlatih? Di antara kepanikan Kaisar Darah, si barbar mencibir, kamu tidak perlu takut, dia membuatmu takut. Menatap kematian, memang ada kemungkinan 50% untuk membunuh semua lawan dalam hitungan detik. Tetapi probabilitas 50% ini mengacu pada premis dari ranah besar yang sama. 7 jiwa dewa sapi yang baru lahir ingin membunuh seorang Kaisar Darah dengan tubuh level 97. Dunia yang licin dan besar. Mendengar kata-kata Kaisar Barbar, Kaisar Darah tiba-tiba santai. Memang, seekor anak muda dengan rambut susu yang belum surut dan baunya kering. Hanya ingin menyeberangi badan pertempuran 97 tingkat dan memaksanya untuk membunuhnya dalam hitungan detik, itu terlalu omong kosong. Dengan mendengus dingin, Kaisar Darah melepas 4 kakinya dan memaksanya ke arah klon No. 2. Papa, di sepatu kuda yang renyah, Kaisar Darah berkata dengan dingin, nak, kamu memiliki kemampuan, kamu dapat membiarkan 7 jiwamu dewa sapi, bunuh aku di sini, datang, biarkan kudanya datang. Apakah ada kekuatan magis seperti itu? Itu bisa membuat anak kecil yang baru lahir dengan mata baru saja dibuka. Bisakah Anda dengan mudah melonjak kekuatan tingkat atas dengan tubuh pertempuran 97 tingkat? Melihat dingin pada Desolation Darah dan Kaisar Barbarian, avatar kedua dengan lembut membelai rambut 7 jiwa dewa sapi, dan berbicara dengan acuh tak acuh. Dihadapkan dengan pertanyaan gaduh dari avatar No. 2, Kaisar Darah dan Kaisar Barbarik menyipitkan mata dan tampak menghina. Untuk mengatakan bahwa ada kemungkinan 50% membunuh mereka dengan kekuatan magis, mereka masih percaya. Tetapi bahkan di bawah ranah yang sama, ada kemungkinan 50% membunuh mereka dalam hitungan detik, yang cukup menakutkan dan cukup untuk melawan langit. Jika Anda ingin membuat muda, baru saja lahir, bahkan mata baru saja dibuka. Anda dapat menggunakan kekuatan magis ini untuk membunuh tubuh pertempuran 97 level dalam hitungan detik, dan tidak ada kemungkinan. Karena itu, Kaisar Darah bahkan tidak memiliki rasa takut terhadap anak sapi kecil ini. Avatar kedua tidak bisa membantu tetapi mencibir dan menggelengkan kepalanya dengan jijik. Melihat Barbarian Emperor dengan dingin, avatar kedua berkata, apakah Anda menemukan bahwa setelah melahirkan anak ini, Anda jauh lebih lemah daripada banyak anak lain? Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Man Huang tanpa sadar mengerutkan kening. Meskipun ia memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, ia tidak berbohong untuk berbohong karena karakteristik rasialnya. 1 adalah 1, 2 adalah 2, dan tidak ada yang mengerikan. Karena itu, setelah merenung sedikit, si barbar mengangguk dan berkata, ya, setelah melahirkan anak ini, tubuh saya 100 kali lebih lemah daripada ketika saya melahirkan anak-anak lain. Avatar kedua tersenyum dengan tenang dan berbalik untuk melihat Kaisar Darah. Melihat Kaisar Darah dengan ringan, avatar kedua berkata, coba tebak, ketika 7 jiwa dewa sapi lahir, tubuh Kaisar Barbar 100 kali lebih lemah daripada ketika dia melahirkan anak-anak lain.
Menghadapi pertanyaan doppelganger nomor 2, kekurangan darah tidak bisa tidak ragu. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya peristiwa semacam itu ditemui oleh orang barbar, dan tidak ada jawaban sama sekali. Sedangkan untuk Kaisar Darah, dia bahkan tidak bertemu sekali, dan dia tidak bisa menemukan jawabannya. Menghadapi Kaisar Darah yang kebingungan dan Kaisar Barbar Avatar No. 2 Zizu mengangguk, perlahan-lahan menceritakan. Ketujuh dewa jiwa sapi ini, karena hubungan yang baru saja lahir, terlalu muda. Tidak mungkin memiliki kemampuan untuk membunuh tubuh perang 97 level dalam hitungan detik. Namun, di dalam rahim ibu, ketujuh sapi dewa jiwa ini, yang memanfaatkan energi ibu, memadatkan kekuatan bawaan. Kekuatan bawaan ini menakutkan. Di bawah desakan kekuatan bawaan ini, kematian yang menatap 7 jiwa dewa sapi akan membunuh 100% biksu dari tingkat yang sama. Mendengar doppelganger No. 2, Kaisar Darah mencibir dan berkata, setelah berkata lama, dia bisa membunuh dalam hitungan detik, bukankah dia seorang biarawan dengan level yang sama? Apa yang bisa dia lakukan padaku? Sambil menggelengkan kepalanya, Avatar kedua berkata energi bawaan dari 7 jiwa dewa sapi dibentuk dengan menyerap energi ibunya ketika dia lahir, jadi ibunya akan sangat lemah. Sebelum berbicara, Avatar nomor 2 berbalik sedikit dan memutar kepala sapi bertangan 7 di tangannya ke arah Kaisar Darah. Melihat Kaisar Darah dengan dingin, Avatar kedua berkata karena energi berasal dari ibu, jadi tatapan maut yang didorong oleh kekuatan bawaan ini dapat dibubuhi oleh lawan dengan level yang sama dengan ibunya. Mendengar Avatar kedua, Kaisar Darah tiba-tiba mundur. Bukan karena Kaisar Darah terlalu penakut, kuncinya adalah pihak lain berkata itu benar-benar penting. Meskipun hari ini, tingkat tubuh pertempuran orang barbar adalah satu tingkat lebih rendah dari kekurangan darah. Tubuh Kaisar Darah adalah level 97. Tubuh Barbaric Emperor adalah level 96. Bahkan, selama melebihi level 90, itu akan menjadi panggung besar yang sama. Dan tatapan maut ditujukan pada semua tujuan di panggung besar yang sama. Jika Anda hanya mengandalkan kekuatan Anda sendiri, orang barbar kecil ini baru saja membuka matanya, tidak mungkin mengancam Kaisar Darah. Namun, jika dia benar-benar menarik energi ibunya dalam rahim ibu, memang mungkin untuk menyingkat kekuatan bawaan. Dengan cara ini, tatapan kematian yang didorong oleh kekuatan bawaan ini memang memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh Kaisar Darah dalam hitungan detik. Yang paling menakutkan Kaisar Darah adalah ketika dia pertama kali melihat Kaisar Barbarik, dia memang lemah dan tidak masuk akal. Melihat wajah Kaisar Darah yang ketakutan, Avatar nomor 2 berkata, meskipun aku tidak ingin menyia-nyiakan satu-satunya kesempatan ini padamu. Avatar kedua membalik kepala banteng itu melawan Kaisar Darah dan berkata dengan dingin, karena kamu bertekad untuk mati, maka aku harus memenuhi kamu. Di sela-sela pidato, Avatar nomor 2 menundukkan kepalanya, menggigit giginya, dan berkata dengan dingin, ayo, anak kecil, bunuh orang ini untukku. Tunggu, kamu menunggu. Mendengar doppelganger kedua, Kaisar Darah mundur beberapa langkah, wajahnya panik. Untuk celah ini, Anda dapat mencegah 3.000 anak lembu raja, bahkan jika mereka sekuat Kaisar Darah, mereka harus percaya pada kejahatan. Era heterogen ini memiliki semua jenis keterampilan magis dan tak terduga. Meskipun bahkan sekarang, Kaisar Darah hanya curiga. Tetapi Kaisar Darah, yang berhati-hati secara alami, toh tidak mau mengambil risiko ini. Ini seperti menatap kematian. Meskipun hanya ada kemungkinan 50% itu akan dibunuh. Namun meski begitu, siapa yang berani berdiri dan mencobanya? Menonton dengan hati-hati doppelganger nomor 2 dan 7 jiwa dewa sapi di tangannya. Kaisar Darah Chang menghela nafas dan berkata, ya, aku akui aku tidak berani mengambil risiko ini. Aku tidak akan campur tangan dalam urusan hari ini, kau pergi. Pergi. Mendengar kata-kata Kaisar Darah, Avatar kedua menggelengkan kepalanya dengan senyum bingung. Melihat mendalam pada Blood Emperor, Avatar kedua menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu pikir itu terlalu sederhana. Anda mengajari saya, jika saya berbalik dan pergi sekarang, dan kemudian Anda mendesak jutaan pasukan untuk mengejar saya sepanjang jalan, bagaimana saya bisa melarikan diri sejak lahir? Menghadapi pertanyaan doppelganger No. 2, Kaisar Darah tidak bisa tidak membuka mulutnya dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dengan indera penciumannya yang mengerikan, tidak peduli bagaimana klon nomor 2 lolos, dia tidak bisa kehabisan telapak tangannya. Meskipun Kaisar Darah memang takut tatapan kematian ini. Tapi dia sebenarnya tidak perlu muncul, dia hanya perlu memobilisasi ribuan kuda berdarah-darah untuk benar-benar menginjak-injak pihak lain menjadi berkeping-keping. Bahwa, setelah merenungkan dalam waktu yang lama, Kaisar Darah tidak bisa memikirkan cara yang baik, jadi dia berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Menghadapi pertanyaan Kaisar Darah, mata nomor 2 tidak bisa tidak berkedip. Dengan senyum ringan, Avatar nomor 2 berkata, aku tidak berencana melakukan apapun, selama kamu dan aku menandatangani kontrak jiwa aliansi ofensif dan defensif, maka aku secara alami tidak perlu khawatir tentang hal itu. Aliansi ofensif dan defensif. Mendengar doppelganger No. 2, Kaisar Darah terkejut untuk sementara waktu, tetapi segera terungkap.
Di bawah aliansi ofensif dan defensif, keduanya tidak dapat diganggu-gugat satu sama lain. Anda tidak hanya tidak dapat menyerang pihak lain. Bahkan jika pihak lain diserang, pihak lain juga berkewajiban memberikan bantuan. Aliansi pertahanan serangan, seperti namanya, sama dengan menyerang dan membela, berjaga-jaga dan saling membantu. Setelah soldit ini ditandatangani, bahkan jika Blood Emperor memikirkannya lagi, dia tidak bisa mengirim seseorang untuk mengejarnya. Bahkan, setelah soldit ditandatangani, dia tidak punya ide untuk mengejar pihak lain. Bahkan jika seseorang mendesaknya, atau menggoda dia untuk mengejarnya, dia tidak akan pernah tergoda. Bahkan di bawah amarah yang ganas, ia memiliki kemungkinan besar untuk melukai si pembunuh yang mendesaknya untuk merayunya agar mengejarnya. Setelah soldit ditandatangani, maka seseorang mendesaknya untuk mengejar avatar kedua. Untuk Kaisar Darah, itu seperti seseorang yang mendesaknya untuk membunuh anaknya sendiri, atau bahkan mendesaknya untuk bunuh diri. Rasa jijik yang datang dari hati, dari jiwa, dari sumsum tulang berada di luar kendali. Mengenai saran yang dibuat oleh Avatar No. 2, Kaisar Darah hanya memikirkannya sebentar dan kemudian setuju. Aliansi ofensif dan defensif sangat umum di padang rumput ternak liar. Dalam puluhan juta tahun terakhir, Kaisar Darah setidaknya telah menandatangani akta jiwa aliansi ofensif dan defensif dengan puluhan ribu ras kuda perang darah merah. Alasan untuk kali ini adalah untuk mengejar avatar kedua, dan 3.000 nyatiki barbar. Bahkan, itu karena Legiun Barbar di bawah Komandan-in-Chief nomor 2 dibantai sehingga komunitaslah yang menandatangani aliansi pelanggaran dan pertahanan dengan Kaisar Darah. Karena ada terlalu banyak aliansi ofensif dan defensif yang ditandatangani, maka banyak yang tidak jelas. Oleh karena itu, Kaisar Darah tidak memiliki penjaga sama sekali untuk aliansi ofensif dan defensif ini. Dari sudut pandang Kaisar Darah, aliansi yang disebut ofensif dan defensif ini sebenarnya tidak memiliki batasan atau batasan. Selama bertahun-tahun, dia menandatangani kontrak jiwa aliansi ofensif dan defensif dengan puluhan ribu kelompok etnis kuda merah. Tapi dia tidak pernah bebas sepanjang waktu, jadi apa yang dia inginkan? Begitu cepat, di bawah naungan Avatar No. 2, Kaisar Darah sangat senang, dan menandatangani pelanggaran dengan Avatar No. 2. Setelah menandatangani soldit dengan Blood Emperor, Avatar nomor 2 menoleh dan tersenyum dan memandang Kaisar Barbarian berkata, Kaisar Barbarian Anda, apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan aliansi ofensif dan defensif kami? Menghadapi undangan Avatar No. 2, Man Huang mendengus, berbalik. Sekarang, dia tidak punya pilihan selain kehilangan satu sama lain. Meskipun 7 jiwa Dewa Sapi tidak akan mengambil inisiatif untuk menembaknya. Tetapi jika Barbarian berani mengambil inisiatif untuk menyerang pihak lain, maka Dewa 7 Jiwa Sapi pasti tidak akan mengurus apapun. Meskipun dalam benak Dewa 7 Jiwa Sapi, keduanya adalah saudara. Tetapi bahkan orang yang dicintai, ada jarak, kedekatan dan kesempitan. Jika Barbar berani memulai lebih dulu, maka 7 jiwa Dewa Sapi harus dikenai sanksi terhadapnya. Yang paling memalukan adalah, bahkan jika Kaisar Barbarian ingin mengirim Genus untuk mengejar pembunuhan, itu tidak mungkin. Tidak peduli berapa banyak genera yang Anda kirim, Anda akan benar-benar menyerah oleh Seven Soul God Chaos, yang setara dengan mengantarkan makanan ke pihak lain. Sapi dan binatang buas yang buas, kekaguman terhadap 7 dewa jiwa sapi, tidak datang dari kekuatan. Sama seperti tikus yang takut pada kucing, ia sepenuhnya dari alam, dari darah, dari jalan. Dalam dengung dingin, si barbar tidak berbicara banyak omong kosong, dan berbalik dan bergegas menuju daerah berbukit. Melihat si barbar berangsur-angsur pergi, avatar kedua tidak bisa membantu menyipitkan matanya. Kecerdasan Kaisar Barbar sebenarnya mirip dengan Kaisar Darah. Tapi yang jelas, pengalaman Kaisar Barbar jauh lebih kuat daripada pengalaman Kaisar Darah. Paling tidak, dia tidak terburu-buru menandatangani aliansi ofensif dan defensif dengan Avatar No. 2. Ketahuilah bahwa menandatangani aliansi ofensif dan defensif dengan alien membutuhkan perhatian besar. Avatar kedua bukanlah raja kuda dari komunitas biasa. Anda tahu, kuda perang darah merah, bagaimanapun, adalah makhluk herbivora yang tidak suka berperang. Permintaan terbesar dari Mawang di setiap komunitas sebenarnya untuk menjaga keamanan masyarakat. Permintaan terbesar mereka untuk aliansi ofensif dan defensif sebenarnya adalah untuk saling membantu dan memastikan keselamatan mereka sendiri. Tetapi daya tarik Doppelganger nomor 2 mungkin bukan ini. Jika Avatar nomor 2 berkelahi melawan Barbarian Hills, sebagai aliansi ofensif dan defensif, apakah Kaisar Darah ingin saling membantu dan mengirim pasukan untuk membantu? Di antara pemikiran, perpecahan nomor 2 menghadapi Kaisar Biadab yang perlahan-lahan pergi. Jika Anda tidak ingin tidak memiliki hari yang tenang, saya pikir Anda sebaiknya bergabung dengan aliansi ofensif dan defensif kami. Tidak pernah terjadi. Mendengar Doppelganger kedua, si barbar tiba-tiba berhenti. Ya, mulai sekarang, Avatar kedua telah menandatangani aliansi ofensif dan defensif dengan Kaisar Darah, dan satu sama lain sudah merupakan kemitraan kerja sama strategis. Setelah Avatar kedua mencoba menduduki wilayah berbukit, si barbar tidak memiliki cara untuk melawan.
ingin mengirim pasukan untuk bertarung. Namun, ada 7 dewa jiwa dewa. Dalam komunitas ini, semua binatang biadab hanya akan menyerah kepada 7 dewa jiwa dewa. Ketika avatar nomor 2 mengambil 7 jiwa dewa sapi di tangannya. Bahkan, Man Huang tidak punya pilihan. Ini sudah merupakan hasil terbaik untuk dapat berpisah dengan nomor 2 dan menandatangani aliansi ofensif dan defensif. Kalau tidak, bahkan jika dia menolak, akan sulit untuk menghindari penurunan orang biadab yang berbukit. 7 sapi dewa jiwa ini mungkin tidak begitu jera terhadap sapi jantan dan binatang buas di daerah lain. Tapi jangan lupa, sapi liar dan binatang buas di daerah berbukit ini semuanya adalah keturunan langsung dari Kaisar Barbar dan memiliki hubungan darah terdekat dan paling langsung. Berdasarkan ikatan darah barbar dapat membangun seluruh daerah berbukit seperti ember besi, yang sulit untuk masuk ke. Kelompok etnis lain ingin menyerbu bukit. Tapi sekarang, sisi negatif dari ikatan garis keturunan ini muncul. Ketika ada keberadaan, di atas garis darah, lebih tinggi dari status Kaisar Barbar. Hanya dalam sekejap, aturan Kaisar Barbar diguncang. Berdiri di tempat, si Barbar merenungkan untuk waktu yang lama, dan akhirnya dengan napas panjang, berbalik, dan berhasil dengan nomor 2 dan menandatangani kontrak jiwa dari aliansi serangan dan pertahanan. Setelah hanya berpikir, jika doppelganger nomor 2 ini sengaja merugikan komunitas Barbar di bukit, si Barbar tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan. Karena itu, sudah merupakan hasil terbaik untuk menandatangani aliansi ofensif dan defensif. Paling tidak, sebagai aliansi ofensif dan defensif, Kaisar Barbar dan kelompok etnisnya tidak akan diperbudak. Paling-paling, itu hanya digunakan oleh anak ini. Tetapi sebaliknya, dieksploitasi selalu lebih baik daripada diperbudak. Meskipun dalam hati saya tidak ingin melakukan ini. Tetapi dengan iki liar, dia tahu betul bahwa banyak hal tidak dapat diloloskan. Bahkan jika itu terus berlanjut, itu hanya akan memiliki hasil yang lebih buruk, dan mungkin tidak lebih baik dari sekarang. Segera Avatar No. 2, Blood Emperor, dan Barbarian Emperor menandatangani aliansi ofensif dan defensif. Dengan penandatanganan aliansi ofensif dan defensif, di antara ketiganya, Anda tidak bisa lagi saling serang. Sebagai aliansi, jika Anda terus menyerang satu sama lain, itu dianggap sebagai pelanggaran semangat aliansi. Atas dasar diganggu-gugat satu sama lain. Setelah salah satu dari 3 pihak diserang, 2 pihak lainnya harus membantu tanpa syarat. Setelah aliansi ofensif dan defensif ditandatangani, 3 kemudahan harus mengawasi dan saling membantu tanpa penundaan atau penolakan dengan dalih apapun. Setelah menandatangani kontrak jiwa aliansi ofensif dan defensif, Chu Xingyun melambaikan tangannya. Pada saat berikutnya, 3.000 sapi biadab keluar dari kolam air dan berjalan ke pantai. Sangat menonton klon kedua, Kaisar Barbar berkata dengan suara yang dalam, sebagai aliansi yang ofensif dan defensif, Anda tidak dapat mengambil lebih dari 3.000 keturunan saya, Anda harus meninggalkan mereka di bukit. Tentu saja, kamu bisa datang dan meminta bantuan kami jika kamu membutuhkannya. Pada saat itu, aku akan membiarkanmu memilih pasukan elit yang cukup untuk melawan musuh bersamamu. Kata-kata Kaisar Barbar baru saja jatuh, dan Kaisar Darah berkata, ya, hal yang sama berlaku di sisiku. Aku tidak akan mengirim seorang prajurit kepadamu jika kamu tidak diserang. Dengan diam mengangkat bahu, Avatar kedua berkata, tidak masalah, saya setuju dengan Anda. Selama pidato, Avatar kedua melanjutkan, sebagai aliansi ofensif dan defensif, saya tidak akan membawa Anda secara gratis truk, tapi, jika dibayar. Dibayar. Mendengar doppelganger No. 2, Kaisar Darah dan Kaisar Barbarik tiba-tiba membuka mata mereka. Lahir di medan perang Suire senior ini, semua orang membutuhkannya. Secara khusus, permintaan tulang roh berwarna-warni tidak pernah terbatas. Untuk para beku senior dari medan perang Taiko, tulang roh berwarna-warni setara dengan budidaya. Siapa yang akan berpikir bahwa budidayanya terlalu tinggi? Belum lagi, selain tulang roh berwarna-warni, ada lebih banyak dan tuntutan lainnya. Seperti pakaian jiwa, seperti tulang perang. Melihat cara mata Kaisar Darah dan manusia liar bersinar, Avatar kedua tidak bisa menahan pandangan sedikit. Cukup yakin, seperti yang saya pelajari dari dewa. Dunia ini penuh dengan keuntungan, dunia ini penuh dengan keuntungan. Tetapi semua makhluk cerdas tidak bisa lepas dari belenggu minat. Mungkin seseorang akan mengatakan, Avatar kedua, mengapa tidak mengejar solusi optimal kali ini dan secara langsung memperbudak 2 kelompok etnis utama? Sebenarnya, bukan si doppelganger nomor 2 yang tidak mau, tetapi dia tidak memiliki keterampilan seperti itu. Bahkan, 7 jiwa dewa sapi sama sekali tidak memiliki keterampilan yang dijelaskan oleh doppelganger No. 2. Sama sekali tidak ada cara bagi anak sapi yang baru lahir untuk mengancam Kaisar Darah dan orang barbar. Setelah klon nomor 2 dipaksa terlalu keras, kalau Kaisar Darah marah, mengejar catatan. Kemudian Avatar kedua, dan 3.000 sapi biadab yang naik, akan mati tanpa tempat pemakaman. Sudah batas untuk dapat menandatangani perbuatan jiwa dengan Kaisar Darah. Jika bukan karena pemahaman Kaisar Darah tentang aliansi ofensif dan defensif, ada masalah.
Jika bukan karena kurangnya pemahaman Kaisar Darah menandatangani aliansi ofensif dan defensif dengan alien. Jika Anda memiliki sedikit pengalaman, Anda tidak akan menandatangani akta tersebut. Dengan menyerang dan mempertahankan jiwa aliansi, Avatar kedua telah sama dengan dua kekuatan yang dipimpin oleh Kaisar Darah dan Kaisar Barbar, dan telah dimasukkan ke dalam tas. Meskipun dalam proses ini, perlu untuk memberikan manfaat besar. Tetapi jika kepentingan tidak dialihkan, bahkan jika dua kelompok etnis utama diperbudak, hasilnya mungkin bukan yang terbaik. Seperti yang kita semua tahu, di mana ada penindasan, ada perlawanan. Avatar kedua dapat memperbudak dua kelompok etnis besar, maka dua kelompok etnis utama secara alami dapat menahan penindasannya. Sekali di medan perang, baik bekerja atau tidak berusaha, atau pada saat kritis, jebakan. Karena itu, jika tidak memaksakan, menindas dan memperbudak pihak lain akan selalu menjadi solusi menunggu. Solusi optimal yang benar haruslah koordinasi dari cita-cita, kemauan, ide dan kepentingan kedua belah pihak. Bahkan jika mereka dapat mengandalkan penindasan dan memperbudak satu sama lain, Avatar kedua pasti tidak akan melakukannya. Tidak ada yang lain, hanya karena ini sama sekali bukan solusi optimal. Solusi optimal yang disebut tidak boleh memperbudak sekelompok budak dan membiarkan mereka melayani Anda secara gratis. Solusi optimal sejati haruslah sekelompok orang yang berpikiran sama yang bekerja keras untuk mencapai tujuan dan berjuang bersama. Antusiasme, kreativitas, dan rasa memiliki mereka semuanya mustahil untuk dicapai karena perbudakan. Sekarang, Avatar kedua telah mencapai aliansi ofensif dan defensif dengan Kaisar Darah dan Kaisar Barbar. Kemudian langkah selanjutnya adalah memikat mereka dengan minat. Bahkan jika dua ras ini diperbudak, itu akan menelan biaya dan konsumsi, dan mereka perlu menginvestasikan uang di dalamnya. Setelah dua ras benar-benar diperbudak, hanya lebih banyak yang akan diinvestasikan. Dan efek dari investasinya sangat buruk. Inisiatif subjektif juga sangat rendah. Di sela berpikir, Avatar kedua berkata, saya tidak tahu apa yang Anda butuhkan, tapi, selama ada sesuatu di dunia ini, dan Anda membutuhkannya, saya pikir saya bisa mendapatkannya. Mendengar si doppelganger No. 2, manusia Kaisar dan Kaisar Darah segera saling memandang, dan mata mereka penuh dengan keserakahan. Untuk mengatakan, apakah ada orang di dunia ini yang tidak memiliki keinginan atau keinginan? Jelas, ada orang-orang seperti itu. Cukuplah untuk mengatakan, apakah ada begitu banyak orang yang tidak memiliki keinginan? Jelas, orang-orang seperti itu sangat langka dan bahkan dapat digambarkan sebagai langka. Kaisar Darah dan Kaisar Barbar jelas bukan orang yang tidak diinginkan. Melihat Kaisar Darah dan Kaisar Barbar, Avatar kedua berkata, apa yang dapat saya pikirkan adalah bahwa setiap orang memiliki apa yang mereka butuhkan, adalah tulang roh berwarna-warni. Di antara kata-kata itu, Avatar nomor 2 meraih ke dalam pelukannya dan mengeluarkan beberapa tulang roh berwarna-warni, yang muncul di depan Kaisar Darah dan Barbarian. Menghadapi tulang roh mitra berwarna-warni, Kaisar Darah dan Manhuang mengangguk dan berkata, jika ada cukup tulang roh berwarna-warni, kami dapat menerima pekerjaan sementara Anda. Mengangguk, orang kedua berkata dengan puas, kalau begitu tidak ada masalah, ayo selesaikan saja. Di antara pidato-pidato itu, Avatar kedua menoleh menghadap ke 3.000 pengendara besi biadab di belakangnya, ketiga orang barbar itu mengangguk. Ketiga orang barbar ini adalah yang paling berbakat dari semua penunggang besi biadab. Tidak hanya memiliki potensi super, tetapi juga memiliki bakat super. Masing-masing dari mereka sudah memiliki tubuh pertempuran hingga 80 level. Adapun bakat dan potensi tubuh perang, itu juga melebihi level ke-95 pada saat yang sama. Dalam hal bakat dan potensi saja, bahkan jika ketiga orang ini dibandingkan dengan Newman, mereka tidak kalah. Semua memiliki tingkat keberadaan yang sama. Ketiga orang ini bernama Niuda, Niuer, dan Niusan. Jangan ragu bahwa ketiga pria ini, seperti Xiong Dak Xiong II, semuanya adalah beberapa kelahiran dari ayah dan ibu yang sama. Awalnya, sangat sulit untuk menaklukkan ketiga orang ini. Namun, dengan monumen guntur kuno, mereka tidak punya pilihan sama sekali. Entah di bawah kematian tragis dan roh-roh yang sangat jahat. Entah Anda harus menghabiskan hidup Anda dengan Chu Xingyun. Tidak ada pilihan ketiga. Untungnya, keluarga barbar itu alami dan jujur. Sekarang kemauan telah mulai berlaku, itu tidak akan mengkhianati dengan mudah. Terlebih lagi, apakah itu Dewa Chu Xingyun atau Avatar nomor 2, mereka tidak kurus. Ambil waktu ini sebagai contoh. Dalam situasi berbahaya seperti itu, mereka tidak pernah berpikir untuk melarikan diri. Anda tahu, Niuda, Niu 2, dan Niu San, yang memiliki tubuh tempur 80 atau lebih, dapat melarikan diri secara terpisah, dan memiliki kemungkinan tinggi untuk dapat melarikan diri dari kelahiran. Setelah menerima pesanan dari Avatar kedua, Niuda, Niuer, dan Niu San semua memanggil rekan satu tim mereka, mendirikan kuali, dan bersiap untuk menyalakan api untuk memasak. Berkelahi dan berjuang sepanjang jalan, ditambah dikejar dan dibunuh dalam beberapa hari terakhir. Karena itu, mereka belum makan terlalu lama. Mulai sekarang hingga sekarang, akhirnya aman.
Tentu saja, kita harus mulai memasak segera dan mulai makan. Di sisi lain, doppelganger nomor 2 sedang melakukan sesuatu yang lain. Anda tahu, dendeng pedas memiliki daya tarik gila dan tak tertahankan untuk keluarga barbar. Meskipun binatang biadab bukan orang biadab, mungkin mereka akan menyukai rasa yang sama. Karena itu, avatar kedua memerintahkan untuk mulai memasak segera untuk mengujinya. Lihat apakah binatang biadab juga menyukai rasa yang aneh seperti keluarga barbar. Segera, aroma aneh itu perlahan menyebar. Mencium aroma aneh, si barbar segera mengerutkan kening, dan matanya penuh amarah. Melihat marah pada avatar kedua, si barbar berkata, "Apa maksudmu? Bahkan di depanku, memasak darah keluargaku, apa kau memprovokasi aku?" Dihadapkan dengan pertanyaan Kaisar Barbar, avatar kedua tidak bisa berkata-kata. Mengapa dia lupa bahwa yang disebut dendeng pedas, bukan daging sapi dan binatang buas sebagai bahan utama? Sekarang, dia sedang memasak daging provokatif di depan mie barbar, yang pasti provokatif. Sambil menggelengkan kepalanya dengan pahit, avatar kedua tahu bahwa kali ini, dia agak mengalahkan diri sendiri. Membuka mulutnya, ketika avatar kedua hendak membenarkan. Kaisar darah di samping menyalakan matanya. Melihat dengan penuh semangat pada kuali di mana makanan dimasak, kekurangan darah meneteskan air liur, jangan kaget. Di seluruh padang rumput, siapa yang tidak kenal Tauren ini, yang suka makan daging sapi dan binatang buas? Mendengar kata-kata Kaisar darah, si barbar mendengus dingin, menoleh dan berhenti berbicara. Memang, di atas padang rumput barbar ini, bukan hanya anggota tentara barbar yang makan daging sapi barbar. Apakah itu biadab atau serigala biru, itu didasarkan pada daging biadab dan binatang buas. Tiba-tiba basah, Kaisar darah memandang sup merah di panci batu, itu, sup di panci Anda dicampur dengan buah api. Buah api. Mendengar pertanyaan Kaisar darah, klon nomor 2 mengerutkan keningnya. Meskipun dia mendengar nama Huo Guo untuk pertama kalinya, dia cerdas dan tidak menyangkal untuk pertama kalinya. Setelah melihat Blood Emperor, klon kedua dibuka dan bertanya, "Sup ini memang dicampur dengan banyak bumbu, tapi saya tidak tahu apakah itu buah api yang Anda katakan." Setelah jeda, avatar kedua melanjutkan, "Bisakah Anda menggambarkan seperti apa buah api itu?" Dihadapkan dengan penyelidikan doppelganger No. 2, Kaisar darah mengangguk dan berkata, "Buah api lahir di pohon kecil, buahnya merah seperti api, tetapi kekuatan internalnya kosong." Setelah jeda, Kaisar darah melanjutkan, "Buah api memakan mulut, seperti makan bola api, rasa seperti itu." Astaga, di antara kata-kata itu, napas Kaisar darah yang menggiurkan kagum. Dihadapkan dengan deskripsi Kaisar darah, avatar kedua memiliki penilaian. Tidak mengherankan, buah api di mulut kekurangan darah sebenarnya adalah lada iblis. Namun, menebak selalu menebak dan tidak dapat membuktikan apapun. Bukti terbaik adalah membiarkan Kaisar darah mencicipinya. Berpikir tentang itu, klon nomor 2 menoleh, dan ke New Avenue, "Kamu pergi ke pot batu, masukkan dendeng sapi spesial itu, dan masak pot." Dihadapkan dengan urutan avatar No. 2, Niuda mengangguk dengan gembira dan lari diam-diam. Sebuah pot batu baru didirikan. Setelah mengambil air bersih dari kolam air, saya mengeluarkan beberapa potong dendeng khusus dan memasukkannya ke dalam masakan. Berbicara lambat, tetapi sebenarnya. Hanya seperempat jam kemudian, dendeng khusus daging sapi benar-benar membengkak karena dimasak. Tunggu sampai pot kaldu daging sapi sedikit dingin. Avatar kedua berbalik dan berkata kepada Kaisar darah, "Saya tidak tahu apa buah api yang Anda katakan, tapi Anda bisa merasakannya sendiri dan melihat apakah itu." Menghadapi undangan doppelganger No. 2, Kaisar darah sudah terburu-buru. Pertama-tama datang ke pot batu, menunduk menjulurkan lidah, menjilati sup berwarna-warni di pot batu. Sial, di pintu masuk gulungan sup panas, saat berikutnya. Kaisar darah mengangkat kepalanya dengan ganas, matanya melebar ke batas. Dengan gembira menganggukkan kepalanya, sang Kaisar darah berkata, "Itu benar. Kamu tidak mungkin salah, ini adalah rasa dari buah api." Mendengar kata-kata Kaisar darah, klon kedua tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Kaisar darah ini sudah makan lada iblis sebelumnya. Dan yang pasti lada iblis yang dia makan jelas bukan dari lembah sapi liar. Dengan kata lain, selain lembah sapi liar, pasti ada tempat di mana paprika setan dapat tumbuh. Di antara pikiran-pikiran itu, klon nomor 2 mengerutkan kening dan berkata, "Di mana kamu melihat buah api yang kamu makan?" Menghadapi pertanyaan tentang avatar kedua, Kaisar darah ragu-ragu. Tapi segera, Kaisar darah berkata dengan datar, "Aku tidak bisa memberitahumu tempat yang spesifik, tapi, dengan buah api itulah aku bisa mendapatkan pencapaian hari ini." Kuda darah merah, bukan hanya rambutnya yang merah. Darah di tubuh mereka juga merah. Bahkan atribut mereka adalah atribut api merah. Dan buah api adalah buah rohani yang diambil dari api pusat bumi. Apa yang terkandung dalam buah api adalah kekuatan nyala api yang paling murni dan paling murni. Kaisar darah ini, di masa mudanya, dia tidak sengaja jatuh ke dalam keretakan. Di sana, ia menemukan buah api. Sayangnya, Kaisar darah tidak tahu bagaimana menanam, atau bagaimana merawat buah api.
Karena itu, buah api membantunya tumbuh dengan cepat. Tetapi tidak butuh waktu lama untuk buah api dimakan bersih oleh Kaisar Dara karena penebangan yang berlebihan, bahkan daun dan cabang. Mulai sekarang, buah api di sana telah menghilang. Kaisar Dara tidak ingat berapa tahun dia belum pernah mencicipi buah api. Sekarang, dia akhirnya mencium aroma buah api lagi, dan mencicipi buah api itu. Sebagai makhluk api, buah api adalah keluarga kuda perang darah merah, suplemen terbaik, dan lezat tertinggi. Untuk suku kuda merah darah, buah nyala tidak hanya enak. Jika ada banyak buah api, mereka dapat tumbuh dengan cepat. Tentu saja, itu harus dikatakan. Buah api ini tidak meningkatkan bakat dan potensi kuda merah darah. Bakat dan potensi Kaisar Dara tetap sejak lahir. Efek terbesar dari Huo Guo adalah membiarkannya tumbuh dengan cepat. Efek terbesar dari buah api adalah untuk menyadari bakat dan potensi Kaisar Dara dalam waktu singkat. Selain itu, rasa buah api benar-benar gila untuk keluarga kuda merah darah. Anda tahu, rasa pedas tapi 1 dari 5 rasa. Pesonanya begitu besar sehingga hanya orang yang menyukainya yang akan tahu. Melihat wajah gembira Sui Huang, avatar kedua tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Dia bermaksud menggunakan rasa favorit keluarga barbar untuk menarik keluarga barbar. Bagaimanapun, keluarga barbar dan keluarga barbar sebenarnya adalah akar yang sama. Keluarga barbar menyukainya, dan binatang barbar mungkin juga menyukainya. Tapi saya tidak pernah berpikir. Dengan hati-hati tanam bunga tanpa mengirim bunga, tanam pohon willow dengan naungan. Man Huang tampaknya tidak terkesan dengan rasa yang luar biasa ini. Sebaliknya, itu adalah Kaisar Darah yang sangat terobsesi dengan rasa iblis lada ini sehingga dia tidak bisa menambahkan lebih banyak. Di antara pikiran-pikiran, klon nomor 2 tersenyum dan berkata, tidak masalah, karena kamu menyukai rasa buah api ini, maka kita dapat menggunakan buah api untuk bernegosiasi. Mendengar doppelganger kedua, wajah Kaisar Darah itu sulit dipercaya. Melihat kegembiraan Kaisar Dara, avatar kedua berkata, tapi, bagaimanapun, buah api itu milik buah roh, itu berharga dan langka, aku yakin aku tidak perlu mengatakan lebih banyak. Di hadapan avatar kedua, Kaisar Dara mengangguk dan berkata, ya, harta alam semacam ini secara alami berharga, dan tidak ada jumlah kekayaan yang bisa dibeli. Menghadapi kata-kata Kaisar Dara, avatar kedua mengangguk. Jika hanya tumbuh secara alami, maka output lada setan memang sangat rendah. Jika Anda tidak menambahkan pupuk ke Devil Pepper sesegera mungkin, jika Anda tidak memiliki beberapa garpu, maka Devil Pepper akan layu sendiri. Bagi dunia alami, Devil Pepper sebenarnya sangat langka dan berharga. Pertumbuhan Devil Pepper membutuhkan banyak nutrisi dan nutrisi. Persyaratan kesuburan tanah sangat tinggi. Setelah buah lada iblis dipetik, perlu dipupuk dari tanah lagi untuk tumbuh lagi. Pada saat ini, Anda membutuhkan lebih dari kekuatan nyala bumi. Ini juga membutuhkan banyak pasokan berbagai nutrisi di tanah. Jika kesuburan dan nutrisi dalam tanah habis, tanah menjadi sangat buruk. Kemudian lada iblis secara bertahap akan layu. Meskipun tidak akan mati karena ini, ia tidak akan menghasilkan buah lagi. Bahkan jika itu hampir tidak menggantung beberapa buah, itu sangat layu, dan kekuatan nyala api yang terkandung di dalamnya juga sangat lemah, dan tingkat kemurniannya terlalu jauh. Untuk makhluk di dunia alami, bahkan daya tembak geosentris tidak terbatas. Tetapi nutrisi dan nutrisi di tanah pada akhirnya terbatas. Meskipun Kaisar Dara menemukan bahwa lada iblis berada di celah bumi, daya tembak dari pusat bumi sangat tebal, yang tidak pernah habis. Tetapi di dalam celah-celah bumi, tanahnya sudah tipis. Ketika Kaisar Dara memakan paprika setan terus-menerus. Dengan hilangnya kesuburan tanah, lada setan secara bertahap kehilangan buahnya. Bahkan jika beberapa buah kadang-kadang digantung, itu sangat layu, dan elemen api dalam buah itu bahkan tipis dan membingungkan. Hari ini, iblis peppers itu sudah lama tidak membuahkan hasil. Tentu saja, bahkan, selama pupuk ditambahkan untuk mengembalikan keseimbangan 5 elemen tanah, paprika iblis itu dapat dipulihkan dengan cepat. Sayang sekali bahwa, teknik penanaman hanya dipelajari oleh biksu manusia. Selain ras manusia, ras setan, ras naga, ras setan. Hampir semua ras tidak terlibat dalam penanaman. Karena itu, bagi para beku di luar ras manusia, semua harta benda langit hanya bisa diperoleh secara kebetulan dari alam, dan tidak bisa ditanam sendiri. Bagi para beku ras manusia, ini sangat berbeda. Selain harta karun alami yang terkemuka, sangat sulit untuk dibudidayakan. Sebagian besar bahan alami tingkat menengah dan rendah dapat dibudidayakan dan ditanam secara manual. Meskipun tiancai di bawah yang ditanam secara artifisial, kekuatan dan kemurnian obatnya jauh dari yang sebanding dengan yang liar. Namun, selama jumlahnya mencukupi, esensi dapat disuling dan diekstraksi darinya. Pertumbuhan Devil Pepper sangat diminati untuk nutrisi dan 5 elemen. Terutama permintaan akan elemen air yang sangat kuat. Meskipun iblis lada tidak tumbuh di air. Tetapi tempat mereka tumbuh haruslah rendah, di lingkungan yang gelap dan lembab. Akar mereka sangat panjang, dan mereka akan menelusuri ke dalam air tanah, memompa air tanah tanpa batas untuk menyediakan air bagi pertumbuhan mereka.
Hanya ketika sejumlah besar elemen air dilindung nilai, daya tembak tak berujung dari api inti bumi dinetralkan. Hanya dengan begitu api yang berapi-api, jus lada iblis bisa dihaluskan. Jika tidak ada cukup air, api hati bumi bisa langsung berubah menjadi pohon mati. Tidak ada air, tidak ada terlalu banyak air. Ada begitu banyak dari mereka. Terutama layak disebutkan adalah, lada setan ini bukan tanaman biasa, tetapi buah spiritual yang sangat aneh yang tumbuh di medan perang senior Taiko. Keahlian menanamnya, serta menanam pengetahuan, sama sekali tidak terbayangkan oleh orang awam. Alasannya, Chu Xingyun selalu ingin menjaga doppelganger dan tinggal di desa Maniuniu. Tugasnya yang paling penting sebenarnya adalah menanam paprika iblis ini. Kalau bukan karena penelitian dan pemahamannya sendiri tentang aturan 5 elemen. Kalau bukan karena pemahamannya sendiri tentang penanaman dan pertanian manusia. Jika bukan karena permainannya sendiri, dan penguasaan Runeway. Bahkan Chu Xingyun mungkin tidak bisa menumbuhkan paprika setan ini dalam skala besar. Belum lagi medan perang kuno tingkat tinggi, penduduk asli yang biadab dan bodoh ini. Bahkan jika seluruh umat manusia digeledah, orang kedua tidak dapat ditemukan, dan paprika iblis dapat tumbuh berkelompok. Karena itu, sejauh menyangkut lada iblis, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah harta yang tidak terbarukan. Paling tidak untuk orang lain di luar Chu Xingyun, ini memang masalahnya. Dengan cara ini, nilai devil pepper ini sangat berbeda. Secara umum, lada iblis liar, meski tumbuh cepat. Tapi setelah memetik garpu, butuh 100 tahun untuk mengembalikan kesuburan dan nutrisi tanah sebelum garpu setan kedua bisa tumbuh. Plus, lada setan ini hanya tumbuh di kawah super aktif. Bahkan di kawah super aktif, jumlahnya sangat jarang. Untuk kaisar darah yang mencintai devil pepper, ini benar-benar tak ternilai. Selama ada banyak iblis paprika, keluarga berdarah merah akan memiliki bakat. Anak-anak potensial dan berbakat itu akan tumbuh dengan cepat dan menjadi tulang punggung keluarga darah merah. Karena itu, sekarang aku tahu doppelganger nomor 2, aku punya banyak iblis peppers. Maka kaisar darah tidak bisa melewatkan kesempatan yang bagus. Sejujurnya, tulang roh berwarna-warni tidak begitu langka untuk kuda perang darah merah. Lagi pula, mereka juga bisa berburu sendiri, dan mereka juga bisa mendapatkan tulang roh warna-warni. Tapi iblis pepper berbeda, bahkan kaisar darah sendiri tidak punya tempat untuk melihat. Itu dia, secara tidak sengaja dimasukkan di bawah pohon willow. Doppelganger nomor 2 gagal merayu Man Huang dengan steak spesialnya. Justru sebaliknya, membuat kaisar darah ingin berhenti. Menurut perjanjian antara kedua pihak, Blood Emperor akan mengirim 3000 Red Horse Kings level 90 ke atas untuk bertarung dengan klon No. 2. Sebagai gantinya, avatar kedua harus memberi keluarga kuda perang darah merah 3000 buah lada setan setiap bulan. Menghadapi permintaan seperti itu, bahkan jika avatar kedua itu bodoh, itu tidak akan menolak. Sekarang, avatar ke-8 sudah mulai menumbuhkan paprika iblis di lembah sapi liar. Dalam setahun, ia dapat menghasilkan jutaan, bahkan puluhan juta, dan ratusan juta buah lada setan. 3000 paprika iblis itu sebenarnya bukan apa-apa. Tentu saja, avatar kedua tidak bodoh, dia tidak secara langsung mengungkapkan jumlah iblis peppers yang dia miliki. Sebagai sumber daya monopoli eksklusif, dia tidak ada hubungannya dengan berapa banyak iblis peppers yang dia miliki. Untuk saat ini, Raja Kuda Darah Merah tingkat 3.90 avatar kedua tidak dapat digunakan secara besar-besaran. Untuk saat ini, di bawah komandonya, hanya ada Jenderal Barbar, dan tidak ada kavaleri serigala. Oleh karena itu, Raja-Raja Kuda Darah Merah itu hanya dapat digunakan sebagai peluit untuk saat ini, untuk membantu orang-orang biadab naik, dan menjelajahi kondisi di sekitarnya. Tapi ini sudah cukup untuk klon nomor 2. Setelah diskusi, avatar kedua, memerintah 3000 orang barbar Tiki, menggerakkan 3000 raja orang barbar yang semuanya berada di level 90 atau lebih, meninggalkan perbukitan barbar dengan cara yang dahsyat. 3000 raja kuda darah merah bertanggung jawab untuk menjelajahi jalan. 3000 sapi liar naik besi, mendesak tunggangan sapi liar, berlari kencang sampai ke kedalaman padang rumput. 3000 raja kuda darah merah, dan 3000 raja sapi liar, yang semuanya memiliki tingkat pertempuran melebihi 90. Dan 3000 sapi biadab naik, tingkat tubuh perang juga melebihi tingkat 60. Seperti tim, meski angkanya kurang. Tapi kekuatan tempurnya yang sebenarnya sangat merusak. Di medan perang, ada sejumlah besar, meskipun selalu menentukan arah perang dan hubungan antara satu sama lain. Tapi ada kebenaran di medan perang yang tidak bisa dipecahkan. Kebenaran ini adalah bahwa tentara itu berharga, tidak mahal. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, juga sulit untuk bertarung dengan dua kepalan tangan. Tidak mungkin untuk menyapu 1000 pasukan dengan 100. Namun, jika sejumlah orang kuat mencapai jumlah tertentu dan mereka bergabung menjadi tentara, semuanya akan sangat berbeda. Bahkan jika angka absolut lebih rendah, itu masih bisa dihancurkan, dan pihak yang akan menempati keunggulan numerik akan sepenuhnya dikalahkan dan dihancurkan sepenuhnya. Para prajurit tidak banyak tetapi mereka baik-baik saja, dan mereka tidak akan berani tetapi mencari.
Yang disebut 3.000 tentara itu bernilai sejuta tentara yang tersebar. Terutama di medan perang senjata dingin, kekuatan 3.000 tentara elit sudah cukup untuk menghancurkan negara. Ada 3.000 Raja Kuda Darah Merah yang melakukan kegiatan pramuka. 3.000 Raja Barbar dituntut dalam pertempuran. Tidak hanya keamanan Niu Niuji telah dijamin, tetapi efektivitas tempur juga telah meningkat berkali-kali. Mulai sekarang, meskipun kekuatan individu dari Tiki Barbar masih hanya lebih dari 60 level. Tetapi di medan perang, ketika Anda benar-benar bertarung. Ketika 3.000 orang Niu Tiki mendesak Raja 3.000 Barbar untuk menyerang dan jatuh ke medan perang. Kekuatan yang mereka meledak setara dengan kekuatan bertarung Raja Barbar tingkat 19. 3.000 Raja Barbar dengan tubuh pertempuran level 90 atau lebih, kekuatan bertarung yang telah meletus benar-benar tak terkalahkan. Di waktu berikut, di bawah kepemimpinan Avatar nomor 2, 3.000 wahana besi biadab berlari kencang sepanjang jalan, mengamuk sepanjang jalan di kedalaman halaman gudang. Setiap kali saya bertemu Raja Barbar dengan tubuh pertempuran di atas 80, dan Raja Kuda Darah Merah. Dengan bantuan 3.000 Raja Barbar dan 3.000 Raja Kuda Darah Merah, mereka dapat dengan mudah ditangkap. Masih kalimat itu, kekuatan seseorang selalu tidak berarti di depan kelompok. Raja-Raja Kuda Darah Merah dan Raja-Raja Sapi Liar yang ditemukan bukan lawan dari para Raja Kuda Darah Merah dan Raja-Raja Sapi Liar dalam kelompok. Tidak bisa lari, tidak bisa mengalahkan lagi. Pada akhirnya, dia hanya bisa dipenjara, dan kemudian dikirim ke lembah Sapi Liar untuk dijinakkan. Dengan sejumlah besar Raja Kuda Darah Merah, dan Raja-Raja Barbar dikirim kembali ke lembah Barbar. Di dalam lembah Maniu, Avatar nomor 8 juga telah berkembang ke periode kritis. Karena sejumlah besar anak yang baru lahir, populasi desa Maniu meningkat dengan cepat. Apalagi dengan angkatan pertama, anak-anak yang lahir dari ribuan wanita barbar tumbuh dan mencapai usia pernikahan. Populasi desa Maniu semakin membengkak. Menurut peraturan baru di desa Maniu, berlatih poligami. Karena itu, setiap pejuang muda di desa Maniu dapat menikahi 2 istri dari desa di luar. Gaji di desa Maniu sangat tinggi, dan hidup relatif kaya. Karena itu, gadis-gadis dari desa lain bersedia menikah ke desa Maniu dan menjadi anggota desa Maniu. Dengan bertambahnya populasi desa Maniu, banyak orang di desa Maniu secara bertahap melakukan lebih banyak pekerjaan. Prajurit barbar yang sangat berbakat secara alami adalah pejuang yang dilatih untuk mempertahankan kota. Mereka yang memiliki bakat dan potensi rata-rata bertanggung jawab untuk berburu dan mendapatkan makanan ternak liar. Mereka yang tidak cocok untuk pertempuran, bakat dan potensi sangat miskin. Beberapa pergi untuk menumbuhkan devil peppers, dan beberapa pergi bekerja di pabrik. Adapun bagian terakhir, mereka yang memiliki pikiran lebih cerdas akan mengatur karavan dan menjual daging sapi gurih ke area yang luas. Adapun lembah, Raja-Raja Barbar dan Raja-Raja Kuda Darah Merah yang diburu kembali. Pelatih binatang biadab yang disewa dengan gaji tinggi akan terus didomestikasi. Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Harus memiliki pengalaman yang sangat kaya. Harus ada keterampilan leluhur untuk melatih hewan. Harus memiliki bakat dan kemampuan khusus. Pelatih hewan serupa, gajinya sangat tinggi. Tetapi untuk doppelganger nomor 8, gaji ini tidak ada artinya sama sekali. Dengan Raja Banteng dan Raja Kuda dijinakkan, tidak peduli seberapa besar pengeluarannya, itu sepadan. Belum lagi, tidak peduli seberapa tinggi gaji pelatih binatang itu, pada kenyataannya, itu adalah kekuatan satu orang. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap, lebih dari 30 tahun telah berlalu. Selama lebih dari 30 tahun, 8 avatar utama masing-masing telah membuat kemajuan besar. Pertama-tama, ada avatar kedua. Pada saat ini, pasukan komandan kedua telah mencapai lebih dari 70 tingkat perang. Setelah eliminasi dan penggantian yang konstan, 3.000 Barbarian Iron Rides telah berkembang menjadi 30.000 penunggang barbar. 30.000 pengendara sapi liar ini semuanya memiliki talenta dan potensi di atas level 80. Di antara mereka, 3.000 elit memiliki bakat dan potensi di atas tingkat 90. Yang paling penting adalah bahwa 30.000 wahana besi biadab ini semuanya mengendarai tubuh pertempuran 90 tingkat. 30.000 sapi biadab naik jauh ke padang rumput biadab untuk berburu liar. Jauh dari keramaian, mereka telah menjadi nomaden dan menghilang ke mata dunia. 30 tahun kemudian, tidak ada yang tahu bahwa ada pasukan besi yang tak terkalahkan di kedalaman padang rumput sapi liar, bertarung siang dan malam, bertarung. Avatar kedua, dan alasan mengapa Legiun Barbar berkembang begitu cepat. Bahkan, itu juga dihitung oleh Raja Biadab dan Raja Kuda Darah Merah. Selama ini, Avatar nomor 2 hanya mengandalkan sisinya sendiri, dan dapat menggunakan kekuatan klan Barbar dan Darah Merah. Namun diabaikan, sebenarnya, pihak lain juga bisa meminjam kekuatannya. Anda harus tahu bahwa klan kuda berdarah-darah dan klan sapi liar juga memiliki musuh. Ada 4 ras kuat di atas padang rumput sapi liar ini. Mereka adalah ras kuda perang, ras barbar dan ras serigala.
Keluarga anjing surai. Di antara 4 ras utama, ras serigala dan ras surai adalah makhluk karnivora, terutama memakan ras kuda dan ras sapi. Perlombaan kuda dan perlombaan ternak adalah makhluk herbivora yang terutama memakan rumput. Ini adalah target berburu klan serigala dan klan anjing surai. Oleh karena itu, antara 4 ras, suku Warhorse dan suku Barbarian adalah aliansi satu sama lain. Dalam banyak kasus, suku Warhorse dan suku Barbarian berjalan bersama dan berkeliaran di padang rumput bersama. Setelah bertemu musuh, mereka akan bergabung untuk melawan. Di padang rumput ternak liar, kuda dan ternak sering dicampur bersama. Dan klan serigala dan klan surai anjing juga bersekutu dan berburu bersama. Oleh karena itu, di padang rumput ternak liar, konfrontasi antara dua spesies utama adalah tema dari seluruh padang rumput ternak liar. Setiap hari, puluhan juta ras kuda, serta ras sapi, dimakamkan di bawah antek ras serigala dan ras anjing. Perang antara kedua kubu dimulai dari 100 juta tahun yang lalu dan berlanjut hingga hari ini, tidak pernah surut dan tidak mungkin untuk menundukkannya. Bagaimanapun, keluarga anjing atau keluarga serigala makan daging. Jika mereka tidak makan daging, mereka akan mati kelaparan. Karena itu, perang semacam itu tidak akan pernah surut kecuali satu pihak benar-benar punah. Awalnya, avatar kedua ingin menghitung kaisar darah dan kaisar barbar dan menggunakan kekuatan mereka untuk mendominasi pihak. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa sebelum avatar kedua dimulai, Kaisar Darah dan Barbar, dengan bantuan jiwa aliansi pelanggaran dan pertahanan, mengundang avatar kedua untuk mengirim pasukan untuk membantu melawan serigala dan anjing ras. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.